Dalam pelayanan saya mendapati orang-orang memiliki penyakit yang berhubungan dengan jiwa, seperti stres berkepanjangan, depresi, tidak bisa move on, terbayang-bayang akan kegagalan dan kesalahan masa lalu, gangguan tidur karena kecemasan, ketakutan yang tidak dapat terlepas, trauma, bipolar, gangguan jiwa, Alzheimer. Semua hal ini tergolong pada penyakit yang berhubungan dengan jiwa seseorang. Pemikiran, pola pengambilan keputusan, respon otomatis, dan secara gamblang karena manusia itu memiliki tubuh, jiwa, dan roh, maka roh orangnya tidak memiliki kuasa penuh atas jiwanya. Saat orangnya ingin tenang, tetapi tidak bisa tenang, tapi stres. Saat orangnya ingin meninggalkan ketakutan lampau, tetapi pikirannya tidak dapat ditundukkan pada keinginan hatinya. Ditambah dengan pengalaman pribadi dan pengalaman dalam pelayanan, keterikatan pada roh jahat, ilmu turunan, ataupun ritual yang terikat oleh karena kesadaran atau ketidaksadaran dapat membawa dampak pengambil alian pikiran ataupun dorongan-dorongan yang tidak baik yang entah dari mana. Tetapi yang ternyata adalah manifestasi dari ikatan roh jahatnya. Seperti yang tertulis pada 2 Korintus 10 ayat 3-5, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dalam perjalanan hidup saya, untuk saya dapat melawan dan menang pada area di mana kecenderungan dan kebiasaan saya yang suka marah, mudah tersinggung, pencari ribut, suka berantem, suka menantang, depresi, gangguan tidur, insomnia, dorongan bunuh diri berkepanjangan, di mana saya sudah berusaha untuk mencari pengobatan secara medis, pendapat psikologi, treatment relaksasi dengan traveling, menyibukkan diri dengan hal-hal lain, dan berbagai cara. Tidak ada yang berhasil, sampai dengan cara Tuhan yang ajaib membawa saya dalam proses pelepasan dan penyembuhan yang didasari dengan dipenuhi oleh Roh-Nya yang kudus, melibatkan Tuhan Yesus untuk meminta penyembuhan dan terobosan pada jiwa saya yang ternyata saya terikat dengan kuasa gelap. Dan kuasa gelap tersebut mengikat dan mengintervensi cara pikir saya, pola pikir saya, dan saat dengan sengaja saya ingin mengikut apa yang tertulis pada firman, selalu ada gangguan untuk dapat menundukkan diri pada pikiran Kristus. Dengan pengakuan dosa dan pembatalan akan perjanjian maupun ikatan kepada roh arwah, roh yang terikat karena ritual, ataupun ilmu yang dikirimkan masuk lewat makanan maupun minuman, benda-benda berhala yang sengaja saya simpan, yang tidak sesuai dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus, baca nasib, ramal nasib, maupun kutuk turunan yang mengikat pada tendensi, sifat, dan karakter. Pada kasus pelayanan di lapangan, saya juga mendapati saat pasangan melibatkan Tuhan dalam hubungan yang sebelumnya selalu berantem dan sama-sama melewati proses pelepasan dan melepaskan roh pemecah dan roh yang selalu menghancurkan kedamaian dalam keluarga, dan mereka menghadirkan naungan roh Tuhan yang kudus dengan mesbah keluarga, banyak terobosan pada sifat dan karakter, keuangan, dan semua hal yang terjadi di dalam rumah tangga mereka. Dalam skala pribadi, beberapa kasus di mana orang yang memiliki kemarahan menggebu-gebu atau selalu panikan atau suka sedih tiba-tiba tanpa alasan melewati proses pelepasan, memilih untuk tunduk kepada Tuhan Yesus Kristus dan melibatkan Roh-Nya yang kudus untuk pemulihan jiwanya, di mana mereka tidak mendua hati dan pergi pada Allah yang lain maupun berdukun ataupun memakai jimat, minum air hu, dan lain-lain, seperti meditasi, hipnotis. Maka di dalam naungan roh Tuhan, saya melihat mereka mendapatkan penguasaan diri, ketenangan dalam kepanikan, saya melihat yang insomnia disembuhkan, stres berkepanjangan menjadi pribadi yang tenang, orang yang panikan dan ketakutan mendapatkan roh keperkasaan daripada Tuhan,
yang membuat mereka tidak mudah takut dan panik akan hal-hal yang terjadi. Karena itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku serahkan diriku seutuhnya, tubuh, jiwa, dan rohku Tuhan ke dalam tangan-Mu, menjadi bait-Mu yang kudus, dipenuhi dan dinaungi oleh Roh-Mu yang kudus. Bentuk aku dan pulihkan aku menjadi bentuk kemuliaan-Mu di mana saat Engkau menciptakan kami di awal sempurna. Karena kami dibuat serupa dan segambar dengan Engkau seperti tertulis pada Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapa-Mu di surga adalah sempurna. Dalam kelemahan dan kekurangan kami, sempurnakanlah kami Tuhan dengan Roh-Mu yang sempurna. Amin.